Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nova Karisma, lalu teman saya Solehan Nurjannati dan Muhammad Zakil Fuad. Di sini kami akan membahas mengenai analisis wacana dalam bahasa. Bahasan pertama yakni pengertian wacana. Ini bukan wacana yang janjian tapi nggak jadi ya. Lalu wacana ini yang bagaimana? Nah, wacana sendiri dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu penggunaannya oleh masyarakat umum, asal-usul katanya, kedudukannya dalam satuan kebahasaan, dan kaitannya dengan konsep tentang bahasa. Yang pertama adalah dalam penggunaannya oleh masyarakat umum. Kata wacana mengandung arti gagasan awal yang belum matang dan dengan sengaja dilontarkan untuk memperoleh tanggapan atau percakapan atau obrolan. Yang kedua adalah ditinjau dari asal-usul katanya. Kata wacana berasal dari kata vacana, bacaan dalam bahasa Sanskerta. Kata wacana itu kemudian masuk ke dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru yang menjadi wacana, yang berarti bicara, kata, ucapan. Kata wacana dalam bahasa Jawa baru kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wacana yang berarti ucapan maupun percakapan. Kata wacana dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai padanan atau terjemahan kata discharge dalam bahasa Inggris. Yang ketiga dilihat dari kedudukannya dalam satuan kebahasaan. Wacana dimengerti sebagai satuan kebahasaan atau satuan lingual, linguistic unit yang berada di atas tataran kalimat. Sampai sekarang ada sekurang-kurangnya 10 satuan kebahasaan yang dikenal dalam ilmu bahasa, yaitu wacana, paragraf, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, silabel, fonem, fona, atau bunyi. Dari 10 satuan kebahasaan itu, wacana berada di atas tataran kalimat. Selain itu, wacana juga dimengerti sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Yang keempat adalah dilihat dari konsep tentang bahasa. Wacana merupakan bahasa dalam penggunaan, yang berarti bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal. Bahasa dalam komunikasi verbal berarti bahasa yang digunakan dalam konteks. Dengan demikian, wacana terdiri atas 2 unsur pokok, yaitu unsur bahasa dan konteks. Oleh sebab itu, wacana merupakan satuan kebahasaan yang terdiri atas teks dan konteks. Teks tidak hanya merupakan unsur bahasa tertulis sebagaimana menurut pengertian umum, melainkan juga unsur bahasa lisan. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis wacana. Jenis wacana itu dapat dikelompokkan menurut dasar tertentu. Antara lain, yang pertama berdasarkan media yang dipakai untuk mewujudkannya. Dapat dikemukakan 2 jenis wacana. Yang pertama, wacana lisan adalah wacana yang dihasilkan dengan diucapkan. Wacana lisan diterima dan dipahami dengan cara mendengarkannya. Contoh wacana lisan adalah dialog dokter dan pasien, tawar-menawar dalam peristiwa jual beli, dan dialog lainnya. Yang kedua, wacana tertulis adalah wacana yang diwujudkan secara tertulis. Untuk menerima dan memahami wacana tertulis, si penerima harus membacanya. Contoh jenis wacana tertulis adalah surat, pengumuman tertulis, berita di surat kabar, tajuk rencana, dan yang tertulis lainnya. Yang kedua, berdasarkan keaktifan partisipan komunikasi. Wacana dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, wacana monolog adalah wacana yang memproduksikannya hanya melibatkan pihak pembicara. Wacana monolog dapat dibedakan menjadi monolog lisan, seperti ceramah, khotbah, kampanye, petuah, dan wacana monolog tertulis, seperti wacana berita, pengumuman tertulis, wacana prosedural, dan wacana narasi tertulis. Yang kedua, wacana dialog adalah wacana yang memproduksikannya melibatkan 2 pihak yang bergantian sebagai pembicara dan pendengar. Contoh wacana dialog adalah tegur sapa, tanya jawab guru dengan murid, dialog dokter dan pasien, tawar-menawar dalam jual beli, dan lain-lain. Yang ketiga, wacana polilog adalah wacana yang diproduksi melalui 3 jalur atau lebih. Pemproduksian wacana polilog pada dasarnya sama dengan produksi wacana dialog, dengan keduanya melibatkan pihak-pihak yang bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Contoh wacana polilog adalah percakapan, diskusi, rapat, musyawarah, sidang, dan sarasehan.
Yang kedua, wacana tidak langsung adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan menggunakan konstruksi gramatikal atau kata tertentu, antara lain dengan klausa subordinatif, kata bahwa, dan sebagainya. Menurut genre sastra, wacana lazim dibedakan menjadi wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Wacana-wacana tersebut memiliki bentuk-bentuk yang berbeda pula. Yang ketujuh, berdasarkan isinya. Wacana dapat dibedakan menjadi wacana politik, wacana olahraga, wacana ekonomi, wacana ilmiah, wacana filsafat, wacana pertanian, wacana pendidikan, dan sebagainya. Wacana-wacana tersebut memiliki register yang berbeda-beda. Yang kedelapan, seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi, muncullah jenis-jenis wacana baru dalam dunia maya. Jenis-jenis wacana baru tersebut dalam dunia maya ini perlu didata dan dikodifikasi sehingga dapat diketahui identitasnya. Selanjutnya adalah analisis wacana. Analisis wacana atau biasa sering disebut dengan kajian wacana dapat dimengerti sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji wacana. Analisis wacana ini bertujuan untuk mengungkap struktur wacana, komponen pembentuk wacana, isi wacana, ragam bahasa dalam wacana, ideologi dalam wacana, tindak tutur dalam wacana, gaya bahasa dalam wacana, dan prinsip-prinsip membangun wacana. Hasil-hasil dari kajian wacana ini berguna untuk berbagai kepentingan, di antaranya untuk membangun wacana, memahami wacana, bahan pembelajaran bahasa, penerjemahan, dan perlawanan terhadap kekerasan. Nah, sampai sekarang telah berkembang berbagai pendekatan analisis wacana ini. Pendekatan analisis wacana itu antara lain seperti pendekatan formal, pendekatan analisis wacana kritis, pendekatan fungsional, pendekatan analisis isi, pendekatan pragmatik, pendekatan semiotik, pendekatan sosiolinguistik, pendekatan etnografi, dan pendekatan hermeneutik. Setiap pendekatan ini memiliki tekanan kajian pada aspek tertentu dan memiliki tujuan tertentu tentunya. Nah, kemudian wacana itu juga dikaji dalam berbagai bidang selain ilmu bahasa, misalnya dalam bidang komunikasi, politik, antropologi, sejarah, ideologi, arkeologi, kesusastraan, dan religi. Tentunya kajian wacana dalam bidang tersebut juga memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam kajian wacana dalam ilmu bahasa. Sebab kajian bahasa dalam ilmu bahasa lebih ditekankan untuk menguak sistem bahasa yang digunakan untuk membangun wacana. Kemudian di slide selanjutnya ada analisis wacana dengan pendekatan formal. Analisis wacana dengan pendekatan formal ini lebih menekankan analisisnya pada struktur wacana. Struktur wacana tersebut berkenaan dengan dua hal. Yang pertama, bagian-bagian atau unsur-unsur langsung pembentuk wacana. Dalam hal ini, melibatkan dua unsur pokok. Yang pertama, unsur internal bahasa, yang berkaitan dengan kaidah bahasa, seperti sintaksis, morfologi, dan fonologi. Dalam unsur internal ini, terdiri atas topik dan kalimat. Kemudian, unsur pokok yang kedua adalah unsur eksternal, yang berkaitan dengan konteks situasi. Nah, unsur-unsur eksternal ini terdiri atas konteks, implikatur, presuposisi, referensi, dan inferensi. Kemudian unsur struktur wacana yang kedua adalah hubungan bagian-bagian wacana. Mengenai analisis wacana kritis, di sini menurut Rothwodak pada tahun 1996, juga dalam Teacher tahun 2009, di sini prinsip-prinsip umum analisis wacana kritis itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, itu adalah analisis wacana kritis mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial. Yang dimaksud adalah analisis wacana kritis adalah analisis linguistis dan semiotis terhadap masalah-masalah sosial. Pusat perhatiannya bukan pada bahasa atau penggunaan bahasa itu sendiri, atau bahasa yang bersifat eksklusif, tetapi pada ciri-ciri linguistis dari struktur dan proses sosial dan kultural. Analisis wacana kritis pada dasarnya itu bersifat interdisipliner. Kemudian, relasi kekuasaan itu bersifat diskursif atau mewacana. Analisis wacana kritis mengkaji kekuasaan dalam wacana dan atas wacana. Kemudian, wacana dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan.
Demikian pula masyarakat dan kebudayaan dibentuk oleh wacana. Wacana dengan masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan dialektis. Setiap contoh penggunaan bahasa berkontribusi dalam memproduksi atau membentuk kebudayaan dan masyarakat, termasuk di dalamnya relasi kekuasaan. Kemudian, wacana atau penggunaan bahasa itu bersifat ideologis. Yang dimaksud oleh itu Rothwoldak, ideologi adalah cara tertentu mempresentasikan dan memproduksi masyarakat dengan memproduksi relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yaitu hubungan dominasi dan eksploitasi. Terus wacana itu juga bersifat historis dan hanya bisa dipahami apabila terkait dengan konteks. Pada tataran metateoritis, wacana itu bersesuaian dengan pendekatan Wittgenstein, yaitu makna suatu ujaran tergantung pada penggunaannya dalam situasi tertentu. Wacana tidak hanya tertanam dalam satu ideologi, sejarah, atau budaya tertentu, namun juga berhubungan dengan wacana-wacana lain secara intertekstual. Pendekatan fungsional dalam analisis wacana yang dipaparkan pada tulisan ini adalah pendekatan fungsional yang dikemukakan oleh Holiday atau sering disebut pendekatan sistematik fungsional. Holiday pada tahun 1970 berpendapat bahwa ada 3 fungsi bahasa yang tercermin pada struktur bahasa. Yang pertama adalah fungsi ideasional, yang kedua fungsi interpersonal, dan yang ketiga fungsi tekstual. Yang pertama, fungsi ideasional itu berkaitan dengan peranan bahasa untuk mengungkapkan isi, pengungkapan pengalaman penutur tentang dunia nyata, termasuk dunia dalam dari kesadarannya sendiri. Kemudian fungsi interpersonal itu berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial termasuk peranan-peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Yang ketiga, fungsi tekstual berkaitan dengan tugas bahasa untuk membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh para pemakainya.